Tapi kalau kita gitu ke anak SMA, itu boleh ya aku kayak demo. Mungkin menurutku tuh apakah dengan munculnya platform-platform yang baru ini memperkuat demokrasi atau justru menimbulkan kayak hoax kayak gitu yang tidak jelas gitu bro. Butir-butir apa dari sila-sila itu sendiri yang dapat kita ambil sebagai implementasi di demokrasi di era digital kali ini. Selamat datang di podcast di Demo Digital Demokrasi. Nah, pada podcast kali ini kita bakal ngebahas tentang demokrasi dengan cara yang seru, santai, dan pastinya gak kebosenin. Aku ini yang selalu siap demo, maksudnya siap membahas hal tentang demokrasi. Dan saya Ina di sini pas saya bakal pastiin bahwa obrolan kita ini bukan obrolan serius guys. Jadi kita akan membahas tentang obrolan yang lagi hot-hotnya nih di dunia maya. Dan aku Dani yang bakal jaga obrolan kita supaya nggak keluar jalur. Kecuali kalau memang harus keluar jalur sih, biar makin asik. Yuk kita mulai di demo kali ini. Kita bakalan siapin teh atau kopi panas supaya obrolan kita panas makin menyala. Tapi tenang aja, kita nggak bakal demo sambil tak di pinggir jalan. Cukup di sini aja sambil ketawa-ketawa. Dan yang paling penting di demo kali ini kita semua bebas berekspresi, tetapi tetap harus santun ya, biar demokrasi kita makin digital tapi makin beretika. Langsung aja kita pengenalan sumber kita. 1, 2, 3. Oke guys, jadi kita udah sama narasumber kita. Oke, nama aku Wilbert, aku dari Universitas Surabaya, aku dari Fakultas Hukum. Oke, nah mungkin kita langsung bahas ke bicara topik pertama kita ya guys. Kan demokrasi itu lahir pada saat pembentukan NKRI antara tahun 1945 sampai 1950-an kan Bung, oleh BPU, PKS dan PPKI. Nah kan pasti setiap tahun ke tahun itu ada perbedaannya. Nah menurut Koko itu apa perbedaan utama demokrasi pada masa itu dengan demokrasi masa sekarang? Terutama kan sekarang era teknologi ya, Betul. kan pasti ada tantangan-tantangannya tersendiri. Oke. Kalau di tahun 1940 ya, 1940 itu kan awal kita baru berdiri sebagai negara kayak gitu. Dan juga pada masa itu ada banyak pergolakannya, apalagi lebih ke arah ini ya, ada usaha dari Belanda yang buat kembali ke Indonesia kayak gitu. Jadi kalau memang melihat sistem demokrasi itu kan sebuah konsep di mana pemerintahan itu dari rakyat untuk rakyat ya. Negara itu dari rakyat untuk rakyat. Dan di situ kan berarti poin utamanya adalah rakyatnya gitu kan. Rakyatnya yang menjadi highlight. Nah, pada masa itu menurutku demokrasi kita memang belum dewasa ya, karena kalau ini dari pendapatku secara pribadi melihat negara demokrasi itu negara yang nggak bisa instan gitu. Demokrasi itu nggak bisa instan. Demokrasi itu melalui proses, melalui sebuah perkembangan yang seiring zaman kayak gitu. Makanya kalau kita lihat negara yang dibilang kiblatnya negara-negara demokrasi pada masa kini itu kan Amerika Serikat gitu. Amerika itu kan sudah berdiri lebih dari 100 tahun. Dan itu yang membuat demokrasi mereka akhirnya bisa kita lihat seperti sekarang. Ada banyak proses yang mereka lewati, ada banyak hal yang mereka telah jalani kayak gitu sebagai negara demokrasi. Maka waktu pada masa awal kemerdekaan ya kemerdekaan kita masih belum sesempurna itu. Yang sebelumnya kita negara jajahan Belanda, terus selanjutnya merdeka, dan merdekanya ini bukan dengan diberikan ya. Kalau kita lihat mungkin Malaysia, kita lihat mungkin Singapura, itu kan kemerdekaan yang diberikan ya. Itu berbeda tentunya dengan negara-negara kayak kita gitu, yang kemerdekaannya kita ambil kayak gitu. Nah, kemerdekaannya kita ambil kan berarti dengan proses yang tidak transisinya itu nggak mulus gitu. Apalagi kan banyak konflik bersenjata juga, itu yang membuat akhirnya menurutku pada masa itu rakyat mungkin tidak terlalu mementingkan pemerintah ini begini, pemerintah itu begitu, tapi mereka punya musuh yang sama pada saat itu. Musuh sama yaitu Belanda, dan mereka tujuan sama untuk benar-benar menunjukkan eksistensi negara Indonesia gitu, biar diakui juga sama negara lain. Jadi pada saat itu memang menurutku ya Indonesia
oke, secara rakyatnya mungkin punya mimpi yang sama, punya tujuan yang sama. Jadi mungkin hanya kelompok-kelompok aja sih ya, kayak misalnya DITI, terus juga ada pemberontakan PKI juga yang mungkin karena beragamnya pemikiran pada masa itu, pada masa awal kemerdekaan yang buat ada pemberontakan, ada usaha untuk melepaskan diri kayak gitu. Tapi kalau secara umum ya bisa dibilang oke, tapi ada juga kurangnya ya. Kurangnya ya itulah kondisi masyarakat pada masa itu juga belum terdidik ya, karena kan yang pada masa itu yang punya pendidikan hanya orang-orang dari kalangan atas gitu. Jadi ya banyak orang juga mungkin belum bersekolah dan sebagainya. Tapi positifnya adalah pada saat itu informasi itu masih benar-benar dijaga. Itu informasi itu maksudnya benar-benar dari satu suara aja, misal dari koran ya kan, dari radio kayak gitu. Jadi jarang sekali ada kayak hal-hal yang mungkin berlainan gitu ya, kecuali memang ada propaganda atau memang ada yang memang ingin dengan tujuan tertentu. Berbeda dengan masa kini, kalau kita lihat di masa kini kan informasi ini luas ya. Kita bisa lewat HP, kita bisa lewat TV, kita bisa lewat YouTube, bisa betul banyak banget. Dan itu yang buat informasi itu jadi nggak terfilter. Kalau dulu kan, kalau di radio gitu kan pasti kan ya lebih terarah ya. Kalau ini kan sekarang siapa aja bisa nyebar berita, gampang banget ya kan. Kamu tinggal posting apa, sudah orang bereaksi gitu. Dan itu yang mungkin kadang-kadang ada hal negatifnya juga. Tapi menurutku kalau di negara demokrasi ya bebas aja buat menyampaikan pendapat. Sebenarnya bebas, orang-orang mau berkomentar apapun tentang suatu hal itu sebenarnya sah-sah aja. Gitu kan. Mereka punya hak untuk berbicara. Mereka punya hak untuk mengeluarkan pendapat. Itu yang juga dijamin di konstitusi juga, di mana mereka ya punya kebebasan itu kayak gitu. Tapi ya saat kebebasan itu mereka gunakan dengan merugikan orang lain, salah gunakan, biasanya nyebar berita gak baik atau memfitnah orang dan sebagainya, itu yang mungkin baru jadi masalah pada akhirnya. Tapi ya banyak sih sebenarnya perbedaannya ya dari kalau mungkin bisa dilihat utamanya yang pertama di rakyatnya ya. Sekarang kita kan ada program ini kan wajib sekolah kayak gitu. Itu paling nggak standar pendidikan pada masa itu dan sekarang kan pasti beda. Sekarang jauh lebih tinggi, tapi ya bukan berarti kita juga sudah menjalankan demokrasi yang baik, karena kita masih proses kayak gitu. Karena demokrasi yang baik ya dijalani dengan waktu yang lama. Karena pemerintahan ya dijalankan oleh pejabat-pejabat yang awalnya semua dari rakyat. Jadi saat rakyatnya baik, pemerintahnya baik. Kalau menurutku gitu ya. Dan membuat rakyat baik itu nggak mudah, karena apa? Proses itu tadi dari hukumnya, dari sekolahnya, edukasi ya kan, pengalaman, sifat dan lain sebagainya itu mempengaruhi. Dan itu nggak bisa dibuat dalam waktu instan. Beda sama negara yang ini ya, diktator ya. Kalau menurutku diktator bisa instan. Seseorang mengambil kekuasaan di atas, terus dia menguasai semuanya, opresif, ya udah akhirnya semua dibawa kendali dia. Buat perubahan apapun gampang kan, tinggal ngomong ini, nggak ngomong mati gitu kan gitu. Tapi kan bukan itu yang kita mau, bukan bentuk negara seperti itu. Kalau memang dengan cara demokrasi sehat ya butuh waktu. Berarti tantangannya lebih susah yang sekarang ya, karena kan betul untuk ngatur. Iya, mungkin lebih susah sekarang karena ya itu tadi informasinya udah luas kan. Jadi dan kita kontrol pemerintah atas warga negara pun lebih berkurang daripada masa itu. Jadi ya waktunya aku rasa masih panjang. Tapi ya makanya dari generasi muda itu harapannya sih semua bisa benar-benar mau berkembang bersama gitu, bertumbuh dalam ruang lingkup demokrasi yang baik gitu. Biar nanti ke depannya saat masanya generasi kita, generasi muda untuk memimpin negara, untuk berpartisipasi dalam negara, kita bisa memberikan dampak yang baik kayak gitu. Ya, tentunya setelah kita mengetahui para proses-proses yang terjadi pada tahun itu hingga sekarang, tentunya saya mau tanya apa saja sih sikap-sikap yang harus kita contoh dari para pendiri bangsa dalam membentuk proses demokrasi di tahun itu yang bisa kita terapkan di zaman sekarang, di mana ya demokrasi sekarang kan serba digital. Iya.
kalau aku lihat ya daripada masa itu mungkin sifat-sifat para tokoh, kan tokoh-tokoh kemerdekaan banyak ya, Iya. dari berbagai macam ideologi gitu ya. Ada Bung Karno, ada Bung Hatta, ada Sultan Syahrir, ada Tan Malaka juga banyak lah. Maksudnya menurutku pada masa itu mereka mungkin karena pada saat itu masih terbuka untuk memiliki ideologi yang berbeda gitu. Jadi pada saat itu memang mereka dengan pikiran mereka, walaupun mereka beda ya, mereka beda aliran ya gitu, tapi mereka tujuan mereka sama, membuat Indonesia menjadi negara merdeka, membuat Indonesia menjadi negara yang baik kayak gitu. Kalau kita lihat dokumenter atau kita baca-baca buku, mereka itu semua punya satu tujuan yang sama, mereka punya keinginan yang sama. Mungkin memang dalam prosesnya ada cara mereka yang mungkin berbeda, ya ada jalan yang mereka ambil itu mungkin berbeda, tapi tujuannya itu sama kayak gitu. Dan ya tujuannya adalah untuk pada masa itu adalah untuk kepentingan kita bangsa Indonesia. Yang mungkin perlu dicontoh yaitu kemauan untuk memiliki tujuan yang sama. Kalau sekarang kita lihat, aku nggak bisa ngomongin dia, tapi maksudnya kita coba lihat dari luarnya ya, banyak orang-orang atau banyak mungkin pihak-pihak tertentu yang tujuannya sendiri sudah beda kan, satu sama lain, ya kan, dalam bidang apapun lah. Ada satu yang ingin untuk ini, satu untuk itu, dan lain sebagainya. Tujuan mereka yang beda-beda, yang mungkin terkesan lebih egois ya gitu ya. Akhirnya buat kita sulit juga kan untuk jalan gitu. Karena kan kalau dia ada demokrasi ya bareng-bareng gitu jalannya. Nah, jadi semakin banyak perbedaan kepentingan, akhirnya fokusnya pun beda-beda dan kita berkembang pun akan lebih sulit kan. Makanya kalau pada masa awal ya, saat mereka lebih fokus pada satu hal, ya udah jalannya walaupun beda, tapi mereka tujuannya sama kayak gitu. Jadi ya mungkin itu yang harus kita teladani ya. Tujuan kita itu pokoknya kalau memang berniat untuk bekerja untuk negara, ya berarti ya tujuan kita memang untuk kemajuan bangsa, untuk masa depan bangsa yang lebih baik, untuk rakyat Indonesia secara keseluruhan gitu. Jadi nggak kelompok-kelompok tertentu. Zaman sekarang kan sudah banyak nih kayak pemuda-pemuda yang ikut aktif, kayak contohnya yang kemarin itu pernah kan mungkin dari universitas-universitas sudah pada ikut nih. Mereka itu udah ikut aktif dalam berdemokrasi, mungkin mereka mengetahui informasi tersebut mungkin dari orang sekitar atau dari digital kan sudah cepat ya pemuda sekarang itu kan. Nah mungkin menurut Koko nih, kayak mengapa sih peran pemuda itu sangat penting dalam berdemokrasi, apalagi melalui era digital yang sekarang ini? Oke, kalau di era digital ya kebanyakan yang memegang atau yang sangat fasih dalam dunia digital itu kan anak-anak muda ya, kalau nggak milenial, Gen Z kayak gitu kan, yang sangat, ya maksudnya menguasai lah. Kalau udah generasi di atas itu udah nggak seaktif itulah di internet ya. Jadi menurutku karena yang menguasai atau yang mayoritas dari pengguna internet itu kalau nggak milenial, Gen Z, mungkin kayak Alpha juga ya. Tapi kayaknya maksudnya yang bisa take action ya, yang bisa take action kan milenial kalau nggak Gen Z kayak gitu. Dan itu yang buat jadi pergerakan demokrasi, pergerakan itu ya bisa dari media sosial, dan yang menggerakkan itu ya anak-anak muda gitu kan, yang usia-usia kita yang akhirnya melakukan action kayak gitu, dan tindakan mereka pun ya mungkin sebenarnya kalau dalam ruang lingkup kita lihat negara demokrasi yang baik, memang demonstrasi itu suatu hak ya, hak warga negara. Demonstrasi itu ada suatu bentuk hak yang diberikan pemerintah kepada warga negara untuk dapat menyampaikan apa yang mereka inginkan gitu. Jadi memang sah-sah aja kan, memang demo sebenarnya boleh selama tidak melanggar aturan, selama tidak anarkis, dan tetap mentaati waktu-waktu yang diberikan kayak gitu. Nah, waktu kalau memang anak-anak muda, kalau kemarin ya, kalau aku lihat dari berita yang kemarin itu, menurutku ya nggak apa-apa. Maksudnya kalau memang mau berdemo sah-sah saja, secara hukum sih legal. Berarti kalau kita gitu ke anak SMA itu boleh ya kok kayak demo? Nah tuh, bentar. Ini agak susah ini. Iya sih, sebenarnya sah-sah saja kalau mau menunjukkan apa ya, keinginan kita sebagai warga negara. Tapi kan yang biasanya di highlight
Itu kan kalau misalnya anarkis ya kan, sudah masuk ke ranah anarkis, dan juga pada saat misalnya ditanyain mau menyampaikan apa nggak tahu banyak orang, anak-anak muda yang terlalu muda ya. Misalnya kan pernah lihat di TV itu kayak misalnya anak-anak SMP gitu tanya, Iya. ngapain demo? Oh disuruh, aku ikut-ikut aja gitu. Mereka cuma ikut-ikutan Iya, saja. itu kan terkesan buat apa terus? Iya. Iya, kalau memang mau menyampaikan pendapat, oke, fine gitu kan. Tapi ya dengan kamu ke sana dengan tujuan dan kamu punya alasan kenapa kamu ada di situ. Kalau kamu bisa nyampaikan, oh ya aku karena begini begitu, aku melihat negara seperti ini, pemerintah harusnya begini begitu, ya nggak apa-apa. Tapi jangan sampai waktu udah di sana, iya, jadinya nggak ikut-ikut dan nggak tahu apa-apa, dan akhirnya karena biasanya nggak tahu apa itu yang melakukan sesuatu. Iya. Kalau yang mereka tahu alasan mereka, pasti lebih dalam koridor yang aman gitu. Yang nggak tahu ini loh, datang gitu kan, Bikin rusuh. buat masalah, ganggu orang, atau bahkan merusak fasilitas publik juga kan gitu. Iya. Itu kan merugikan gitu. Merugikannya merugikan negara kan. Misal kalau pagar DPR rusak, ganti pakai apa? APBN lagi. Uang rakyat lagi. Terus mereka protes. Halte dibakar, jalan dirusak, kan gantinya pakai uang negara. Iya betul. Dan itu kan ya merugikan kita semua kayak gitu. Oke, memang mereka terkesan menyampaikan pendapat kita, tapi kamu merusak barang kita juga gitu, barang kita bersama rusak ya, nggak fair, apa sih nggak gitu. Ada cara yang lebih baik gitu dalam menyampaikan. Makanya aku lebih respect kalau memang mereka berdemo, ada waktunya, ada koridornya, ada aturannya, dan kalau memang diberi kesempatan untuk berdialog dengan para pemimpin pun dapat berdialog dengan baik gitu. Dan menyampaikan, oh ya seperti ini tuntutan kami kayak gini gitu kan. Iya. Dengan runtutan pemikiran yang baik juga, dan juga dengan cara yang menyampaikan pun dengan baik gitu. Karena kalau menurutku pemikiran sampai apapun kamu sampaikan dengan cara yang baik, nggak bakal pernah sampai. Nah, aku mau tanya nih dan penasaran. Nah, setelah kita tahu bahwa peran pemuda itu sangat aktif dalam demokrasi di era digital kali ini, nah, aku ini mempertimbangkan dengan Pancasila yang dimana itu ideologi negara kita. Iya. Nah, maksudnya masih berpengaruhkah dan butir-butir apa dari sila-sila itu sendiri yang dapat kita ambil sebagai implementasi di demokrasi di era digital kali ini? Oke. Ya memang ya demokrasi kita kalau mungkin aku pernah dengar di dosenku pernah bilang gitu, demokrasi kita itu bukan demokrasi yang pure demokrasi ya kan, kayak Amerika Serikat gitu yang ke arah liberal ataupun dengan ideologi apa gitu. Kita pakai Pancasila gitu. Jadi hitungannya dalam Pancasila itu sedikit kayak gaduh-gaduh gitu ya, dicampur gitu. Ada banyak sebenarnya ya kan. Kita juga memperhatikan ketuhanan, kita juga melihat tentang rakyat ya kan. Tapi kita juga dalamnya juga kalau kita breakdown lagi ada juga kebebasan gitu untuk warga negara. Jadi memang jadi pokoknya untuk ideologi negara kita berlandaskan pada Pancasila, 5 sila itu. Jadi kalau ditanya sila mana atau butir-butir yang mana, menurutku semuanya penting gitu. Semuanya dapat diimplementasikan dan memang harus diimplementasikan untuk menjadikan sebuah negara itu Indonesia yang sebenarnya. Karena Indonesia kan memang negara kita dengan dasar negara Pancasila, dengan ideologi Pancasila, maka kelima-limanya memang harus dijalankan dengan baik dan harus benar-benar diresapi sama seluruh warga negara. Apalagi buat anak-anak muda yang nantinya kedepannya akan memegang pemerintahan ya, pemerintahan mungkin 30 tahun ke depan yang megang ya generasi-generasi sekarang gitu loh, Gen Z yang megang kayak gitu. Jadi ya memang diperlukan pemahaman sejak dini bahwa memang diperlukan tindakan mereka itu dilandaskan pada Pancasila itu. Tindakan mereka benar-benar merupakan cerminan dari Pancasila. Maka saat aku meyakini kalau memang Pancasila dijalankan dengan baik ya kan oleh setiap warga negara, negara ini akan menjadi negara yang baik gitu kan.
impian untuk 2045 Indonesia Emas itu bisa tercapai gitu kalau memang semua tadi ya kayak balik awal semua itu punya tujuan yang sama, semua bisa berkembang di cara yang sama yaitu dengan berdasarkan pada Pancasila. Berdasarkan pada Pancasila nanti outputnya yang bagaimana itu menurutku urusan lain itu menjadi keberagaman dalam demokrasi gitu. Karena kalau demokrasi juga semua sama juga kan agak aneh juga ya. Jadi menurutku ya semua mungkin ada berbeda boleh tapi dengan tujuan yang sama dan tetap dilandasi pada yang sama. Maka kan nggak akan jauh-jauh tuh kalau memang dari Pancasila ya tumbuhnya itu nggak akan jauh-jauh gitu. Nah, kayak kita tanam pot, tanaman di pot ya kan di dalam pot itu ya tumbuhnya ya nggak akan jauh-jauh kemana. Pasti kan ya hanya di pot itu saja dilandaskan pada pot itu saja. Maka pot ini kita ibaratkan kayak Pancasila itu dia tumbuhnya ya dari sana walaupun mungkin tanaman yang tumbuh berbeda ya kan tapi paling enggak mereka tetap di dasar yang sama mereka berlandaskan pada hal yang sama kayak gitu sih kalau buat anak-anak muda ya. Nah, sekarang kan sudah muncul nih beberapa platform-platform yang memfasilitasi diskusi publik kali ini nih Bu. Nah, mungkin kayak dengan munculnya beberapa platform-platform kayak teknologi sosial media informatif, kayak TikTok, Instagram, atau Google lain kan pasti ada beberapa informasi yang ada yang positif, ada yang negatif. Iya. Mungkin menurut Bapak apakah dengan munculnya platform-platform yang baru ini memperkuat demokrasi atau justru menimbulkan kayak hoax, kayak berita-berita yang tidak jelas gitu Bu? Caranya itu mungkin bisa dijelaskan. Oke, untuk platform ya, kayak platform digital banyak ya buat komunikasi sekarang dan menurutku itu menjadi sebuah hal, kalau aku melihatnya itu hal yang baik untuk demokrasi ya karena kan kalau dulu pada masa dulu kita lihat pemimpin-pemimpin negara itu dalam merumuskan negara, dalam membuat suatu gebrakan mereka pasti musyawarah ya, pasti diskusi kan. Nah pada masa itu mungkin diskusinya mereka harus ketemu gitu, mereka harus duduk di satu meja terus mereka berdiskusi, menyampaikan pikiran mereka, saling bertukar pendapat. Mungkin kalau sekarang lebih mudah, kita ada fasilitasnya yaitu dengan aplikasi-aplikasi yang untuk saling berhubungan satu sama lain gitu ya. X gitu kan mereka bisa. Betul. Bisa X, bisa Instagram atau WhatsApp group kayak gitu. Nah kan banyak sebenarnya platform. Menurutku saat itu digunakan dengan baik, ya bisa menjadi suatu hal yang baik untuk demokrasi ya. Tapi kan banyak juga mungkin kita tahu aksi-aksi yang melanggar hukum juga dilakukan di aplikasi tersebut. Maksudnya di aplikasi itu kayak misalnya penyebaran hoax atau memang yang sengaja menyebar hoax untuk memang mendiskreditkan salah satu pihak lewat WhatsApp group kan juga sering ya, lewat Instagram juga sering gitu, media-media itu juga sering. Terus ada mungkin pencemaran nama baik itu. Pencemaran nama baik juga. Ini perencanaan aksi terorisme juga kadang-kadang kan dilakukan di WhatsApp. Betul. Iya kan? Maksudnya ada yang dilakukan seperti itu. Dan menurutku itu bisa menjadi hal yang buruk. Karena menurutku aplikasi ini dapat jadi baik saat digunakan baik, bisa jadi buruk kalau digunakan dengan buruk. Jadi tergantung bagaimana kita menggunakan. Nah maka dari itu kan kita sebagai yang menggunakan ya, anak-anak muda sebagai menggunakan benar-benar harus bisa memanfaatkan platform yang ada dengan baik gitu. Karena potensi dari media sosial kan besar sekali, kita bisa berkembang luas gitu ya, kita bisa diskusi. Sekarang kita di sini mau diskusi sama orang di luar negeri pun udah kayak gitu, bertukar pikiran. Kalau dulu misal RA Kartini cerita sama sahabat menanya di Belanda kan dia pakai surat. Kalau sekarang mungkin Google WhatsApp gitu kan. Kalau di WhatsApp mungkin nggak ada buku habis tulisan terakhir. Soalnya kan apa masuk screenshot chat WhatsApp. Dan itu ya menurut gue bisa jadi hal yang baik sih buat demokrasi, buat diskusi karena ya negara Indonesia kan berawal dari pemuda-pemuda yang pada saat itu berdiskusi, mencurahkan pikirannya untuk berangan-angan punya sebuah negara merdeka gitu. Dan ya bisa jadi pada masa sekarang ada juga kumpulan anak-anak muda yang
berdiskusi, saling bercerita, menyampaikan pendapat dengan tujuan berangan-angan suatu saat Indonesia jadi negara maju. Itu bisa dipakai gitu, dan bisa dipakai ya, siapapun bisa aja. Ya mungkin kalian, mungkin teman kalian, nggak ada yang pernah tahu kayak gitu. Nah, kan kita tuh tadi udah bahas kalau misal teknologi itu bakal baik kalau digunakan baik, kalau betul. buruk kalau digunakan buruk. Nah, sekarang itu kan kayak terlalu gampang untuk mengakses sesuatu ya. Kita mau diskusi sama bahkan dari kayak dari kota berbeda, daerah berbeda kan kayak gampang gitu. Iya. Udah lewat diskusi. Bisa kayak contoh waktu itu ada yang pencemaran baik Erina, yang istrinya itu. Oh iya, yang pamer, yang dirasa netizen itu pamer-pamer di Amerika, sedangkan rakyatnya Terus gitu. nggak ada lagi yang ini apa yang KTN-nya bau itu kan bener nggak sih? Iya serius. aku nggak pernah sering buka X Nah, berita yang di IG TikTok oh ya. iya Iya. itu kan kayak termasuk pencemaran baik kan hanya Iya. karena mungkin kurang suka sama pasangan atau istrinya itu bisa jadi hal yang negatif gitu loh, langsung pencemaran nama baik. Kalau pencemaran nama baik menurutku saat ada ini ya, misalnya dari satu orang atau satu pihak menyampaikan sesuatu hal yang hitungannya kayak memfitnah orang. Tapi kalau memang ya kalau mungkin yang dibilang sama tadi katanya bau, Iya. ya mungkin itu masuk sih, tapi juga agak kocak kalau dia diperkarakan ya. Iya. Nah, tapi kalau memang yang tadi mungkin kasusnya Erina itu mungkin bukan pencemaran nama baik sih, lebih ke orang mengkritik aja sih. Karena kan atas sebuah tindakan diberikan reaksi gitu ya. Iya, mungkin Nah. yang waktu MK kasus MK Iya, itu kan putusan MK. Oh iya. langsung itu menyerang Oh iya. satu seorang pihak itu tidak tertentu. Oh yang katanya itu pribadi itu. Ya, itu Itu juga salah satunya. Oh iya, aku pernah lihat beritanya katanya mau diperiksa KPK juga. Tapi ya sebenarnya kalau memang diperiksa ya diperiksa aja sih. Iya, Nggak masalah ya. Memang masih di koridor baik ya juga nggak ada masalah ya. Cuma memang mungkin nggak tahu ya. Aku melihat kalau di internet gitu kadang-kadang yang ngomong juga kita nggak tahu ya di balik akun itu siapa ya. Jadi hati-hati juga kalau kita ngambil pendapat dari media sosial gitu. Jadi jangan karena satu orang ngomong ini kita percaya aja, atau satu orang ngomong ini kita percaya aja gitu. Kita lebih baik kalau aku biasa kita cari dulu datanya, terus habis itu pada akhirnya pakai pemikiran sendiri. Oke, pendapat misal ada banyak di riset, aku lihat pendapatnya kayak gini, terus aku lihat nih yang dari aku cari, aku beritanya gimana, aku coba cari berita yang seobjektif mungkin, ya kan, jangan yang pakai katanya ini atau ada, pokoknya dari judulnya aja sudah merujuk ke salah satu pihak, biasanya agak skip gitu. Mending aku lihat berita yang benar-benar maparin datanya aja deh, gimana sih faktanya ini. Oke, terus aku lihat beberapa sumber dan akhirnya aku menyimpulkan sendiri dengan pemikiranku. Cuma ya mungkin nggak tahu ya, banyak orang-orang yang sering-sering berkoar-koar di media sosial itu kan jarang yang berisi ya. Iya, betul. Jarang yang berisi, malah biasanya yang ngerti gitu diem-diem aja gitu kan. Diam aja. Ya, jadi yang kita lihat ini kok negara kita begini ya, kok kayak orangnya kok begini semua, tapi ya karena itu mereka yang berkoar-koar gitu. Jadi yang ini ngerti ya, diem-diem aja gitu, jarang komentar. Jadi lebih baik kita filter untuk diri kita sendiri saja. Bener, filter untuk diri kita dan paling nggak orang-orang sekitar kita lah, keluarga, Iya. ya, teman gitu kan. Kan dulu kan ada guyonan kan katanya kalau mau musim-musim politik gitu kan, keluarga katanya musuhan gara-gara beda pilihan gitu. Oh iya. Tapi Gitu itu beneran, aku sempat pesan sama bapakku sendiri cuma gara-gara bela. Oh iya. Iya. Tapi kan ya beda pilihan maksudnya wajar ya, dalam Wajar. negara demokrasi itu wajar. Cuma kan outputnya kalau sampai musuhan kan juga lucu. Terus selesai setelah pengumuman gitu terus akhirnya baikan lagi. Mereka. Iya. Cuma ya gitulah memang kenyataan di Indonesia yang kayaknya ya jadi variasi lah. Selama masih maksudnya masih tidak mengganggu dan tidak
urusan keluarga juga nggak apa-apa. Debat-debat tipis ya masih nggak apa-apa. Cuma kalau sampai suami istri cerai kan juga waduh juga kan aneh. Kalau menurut kamu sendiri tuh gimana ya cara menyeimbangkan demokrasi yang baik sama penggunaan teknologi? Oh, oke. Demokrasi yang baik ya. Demokrasi yang baik. Gini, kalau menurutku kan demokrasi itu kan berasal dari rakyat ya. Nah, jadi saat bagaimana berdemokrasi yang baik menurutku dari rakyatnya. Bagaimana rakyat ini atau orang Indonesia ini menggunakan teknologi dengan cara yang baik, dengan tujuan yang baik juga. Misalnya untuk upgrade diri ya, belajar skill-skill baru, terus belajar mungkin entrepreneur atau ya skill manapun lah, banyak kan skill, bisa public speaking, bisa lain sebagainya di media sosial penggunaan kayak gitu. Jadi saat otak manusia itu dilatih untuk berpikir, untuk belajar terus, waktu nanti dihadapkan pada situasi tentang situasi bernegara ya, situasi bernegara itu sudah terbiasa gitu untuk berpikir dengan kritis, untuk berpikir dengan tajam, untuk berpikir dengan rasional kayak gitu. Nah ini membuat nanti negara demokrasi atau negara khususnya di Indonesia ini bisa jalan dengan baik gitu, karena orang-orangnya benar-benar Berkualitas gitu. iya berkualitas, SDM-nya itu berkualitas. Karena kalau enggak ya Ya tadi. cuma bisa kayak komen-komen di Twitter kayak menimbulkan apa ya, kayak memercik api sendiri gitu. Iya, makanya kalau kita lihat kan ada ya, nggak tahu pernah dengar salah satu quotes itu kayak pejabat-pejabat atau pemerintah tidak cerminan dari rakyatnya gitu. Karena yang naik di pemerintahan itu kan ya dari rakyat, Iya. ya kan, semua rakyat gitu loh. Itu presiden, wakil presiden, menteri, semua itu rakyat dulunya. Dulu itu semua orang-orang yang ya sama kayak kita, rakyat biasa kayak gitu. Cuma mereka diberikan kesempatan, diberikan kepercayaan untuk memegang jabatan tertentu untuk mengurusi rakyat-rakyat lainnya gitu. Jadi kalau mau negara kita baik, mau negara kita oke ya dari rakyatnya. Dan rakyat ini kan ya memang karena pakai media sosial ya, tolong pakailah dengan baik, tolong gunakan dengan baik untuk kepentingan bersama dan untuk menurutku sih upgrade ini sih kepala paling penting, maksudnya upgrade otak ya. Dan itu yang buat akhirnya nanti ya one day orang-orang yang ada di pemerintah itu ya orang-orang yang pintar, kita orang-orang yang berkualitas betul. Yang beda pendapat tidak masalah selama pintar ya. Berbobot gitu. Iya, kita lihat debat-debat orang yang mungkin di TV gitu ya, kita akan lihat agak gontok-gontokan, tapi kalau memang dua pihak itu punya kualitas, kita yang nonton pun menikmati ya, dan kita juga terasa pikiran kita lihat debat itu juga, oh iya ya pemikirannya ada dari sisi ini, ada dari sisi ini gitu. Karena kalau aku lihat, apalagi aku sekarang aku belajar hukum ya, aku di fakultas hukum, aku melihat tuh gini, gak ada sesuatu itu yang baik untuk hukum, semua itu hanya perspektif aja. Pandangan kita. Iya. Baik itu bagi aku belum tentu baik buat orang lain. Betul, kayak gitu. Dan kalau memang dalam spektrum hukum juga suatu hal itu dikatakan buruk kalau memang melanggar hukum. Tapi kalau dengan dasar hukum yang lain, itu dianggap benar kayak gitu. Misalnya di Indonesia ini dianggap ilegal atau dianggap tindakan buruk. Tapi di negara lain itu legal, itu bukan tindakan yang terlarang kayak gitu. Jadi kan kita lihat baik buruknya sekarang tergantung perspektif kita aja. Jadi ya tergantung kita berdasar pada apa. Dan menurutku untuk bisa sampai di tahap itu ya itu banyak-banyaklah belajar, banyak-banyaklah menambah ilmu. Tadi kan kayak kita sudah membahas kayak seputar masalah-masalah yang ada pada demokrasi di era digital sekarang nih. Mungkin sarannya nih dari Koko untuk para pendengar atau untuk para pemuda atau Gen Z yang sekarang ini supaya mereka itu bisa beretika dengan baik dalam hal berdemokrasi, biar nggak ikut kayak yang tadi FOMO-FOMOan itu, atau nggak mereka menyebarkan hoax. Mungkin bisa Koko beri saran untuk mereka bisa beretika dengan baik ataupun dalam tindakan yang lainnya. Oke.
untuk beretika dengan baik ya, untuk Gen Z paling ini sih, sebenarnya banyak aspek yang buat mereka itu mungkin terkesan enggak baik ya, banyak aspek itu mungkin dari didikan, mungkin dari etika dan sebagainya, tapi paling enggak ya pertama menurutnya perlu dibaiki etika ya, dari etika tiap-tiap orang gitu, dari etika dan sopan santun gitu. Kita nggak bisa, memang kita punya kebebasan, kita punya kebebasan dalam negara ini gitu, tapi tolong jangan kebebasan kita disamakan kayak kebebasan di negara-negara Eropa atau di Amerika Serikat gitu, yang benar-benar liberal, apapun boleh ngomong ya. Kalau kita lihat di Amerika, kita maki presiden itu boleh ya, nggak bakal dia apa-apain gitu. Ada di sini udah nggak Iya, sama ya. maksudnya sering kamu lihat kalau misalnya di Twitter gitu atau di mana, misalnya ya dulu waktu Donald Trump menjabat ya, kamu lihat komennya gitu kan, Iya, isinya ya maksudnya isinya makian gitu, Makian. orang berdemo gitu, terus kayak ada gambar apa yang mungkin mendiskreditkan pemerintah atau terkhusus presiden ataupun menteri atau perdana menteri dan sebagainya. Itu kalau di negara-negara barat kita fine, itu nggak apa-apa. Presiden lagi lewat kamu maki gitu juga nggak masalah gitu. Tapi kalau di negara kita kan, kita kalau aku ingat Presiden Jokowi bilang kita tuh ada ketimuran ini, kita ada sopan santun ketimuran. Jangan sampai itu jadi yang merupakan identitas kita sebagai orang Indonesia juga luntur gitu, gara-gara banyaknya informasi, banyaknya referensi dari luar gitu. Apalagi kita, aku mau kayak ke barat-baratan nih gitu kan, jadi ciri khas bangsa itu jadi gila, dan itu yang buat sopan santun seringkali luntur gitu kan. Ya kita sering lihat lah, nggak tahu ya, ini mungkin dari pengalamanku pribadi, mungkin kalau aku melihat mungkin anak-anak yang 10 tahun lah di bawahku gitu, aku melihat sedikit ada penurunan kualitas sopan santun. Iya, itu benar. Ya benar ya. Benar. Pengalaman pribadi. Iya. Kayak emang kurang kayak gimana? Mereka tuh bertemannya mungkin, menurutku adikku tuh lebih kayak ke barat-baratan, padahal cowok, jadi kayak mungkin dia komunikasi sama teman-temannya main game, Iya, kan iya. kayak Roblox itu kan banyak banget kayak ngomongnya Inggris, jadi kayak Iya. dia akhirnya kebentuk mindsetnya sendiri. Iya. Ya itu sih. Ya memang kayak gitu ya. Mungkin perbedaan 10 tahun gitu cukup buat lihat kita orang-orang tuh kayak agak beda ya gitu. Kalau dari zamanku gitu nggak berani loh kayak gitu sama guru atau sama apa gitu ya, tapi pada masa sekarang kok tambah gini tambah gitu. Dan itu menurutku jadi tugas dari orang tua juga sih, mungkin karena kan kita nggak bisa ngatur ya, maksudnya orang tua lain itu seperti apa, tapi paling nggak dari kita gitu. One day kalau kita jadi orang tua harus didik anak dengan baik, baik dari segi etika, dari sopan santun, ya kan, tata krama dan cara berpikir pun juga. Nah, kalau aku bersyukur waktu aku diajari dari kecil pemikiran itu, aku harus tanya kenapa. Gitu. Aku harus, maksudnya seringkali aku suka tanya kenapa. Jadi yang buat aku jadi pengen tahu terus. Jadi saat dihadapkan sesuatu adalah sesuatu hal di kepalaku tuh kayak kenapa ya? Atau kalau enggak, misalnya ada orang ngomong sesuatu sama aku yang mungkin nggak baik ya, kadang-kadang aku mikir jadi kayak kenapa ya kayak gitu. Mungkin sebelumnya dia mungkin beda sama orang, misalnya kamu manggil temanmu gitu kan, terus kayak dia cuek aja gitu, mukanya masam gitu, terus dia kabur, nggak langsung dia nggak suka sama aku nih, tapi mungkin saja sebelum itu dia mungkin ada apa, atau mungkin dia nggak dengar, atau mungkin dia ada urusan lain, atau mungkin sebelumnya dia dapat sesuatu hal yang nggak mengenakan, yang bisa jadi ya nggak mudah gitu sih. Dan juga untuk anak-anak muda paling pakai media sosial dengan baik, tanam bagaimana cara berpikir dan sopan santun dalam bicara itu penting, karena takutnya nanti sudah pinter, ke depan dia sudah pinter tapi nggak punya etika gitu, waktu menyampaikan pendapat di ruang publik pun dengan cara yang nggak baik, dengan cara yang nggak sopan ya, yang terima pun juga nggak bakal baik lah ya kan?
kalau meskipun sepintar apapun lah, sepintar apapun, ngomong bahasa setinggi apapun, tapi ngomong dengan teriak-teriak, dengan maki-maki, ya siapa yang mau dengar? Oke, sebelum kita tutup sesi jawaban podcast kali ini, mungkin kakak bisa atau kamu bisa kasih sepatah atau dua kata quotes kepada para pendengar nih dalam demokrasi. Oke, quotes ya. Quotes apa ya? Gini. Kalau ingin membuat negara ini menjadi negara yang lebih baik, buatlah diri kalian menjadi lebih baik. Oke, Ya gitu. Dan itu berlaku juga buat kita semua. Sama kita selalu jadi lebih baik buat kedepannya, biar ya sama-sama juga bangun bangsa ini. Nah, guys, jadi dari podcast kita kali ini kita tuh kayak bisa nyimpulin ya kok kalau memang setiap demokrasi dari tahun ke tahun tuh berbeda-beda. Beda. Nah, terus tuh pasti ada tantangannya sendiri, tantangannya pasti berbeda-beda. Terus mereka juga pasti punya fokus yang berbeda, tapi mereka itu masih dari tujuan yang sama, dari akar yang sama. Gitu. Oke, mungkin segitu dulu ya. siap. Oke, thank you aku udah Terima kasih nyempetin banyak, waktu Bu. buat kita. Terima kasih udah nyempetin waktunya buat tugas kami. Iya, gak apa-apa. Senang juga bisa bicara sama kalian gitu ya. Kalian juga punya cara pikir juga baik. Gitu guys, bye-bye. Semoga dengan adanya podcast ini bisa menambah ilmu dan wawasan kalian tentang demokrasi. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe channel YouTube SMA Kastel Maris agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ya. Hidup sama learning. Suara dunia maya untuk demokrasi yang nyata. Thank you and see you when we see you guys. Bye-bye.